Shalom Aleihim. Bertemu dengan saya kembali Pendeta Susanto Cahyono di dalam Bina Iman pada hari ini, 28 Juni 2021, di mana kita sedang berbicara mengenai bagaimana hidup berhasil di dalam Tuhan. Ayat nats yang kita baca hari ini terambil dari kitab Amsal 13, ayat yang keempat berbunyi demikian. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Nah, jemaat yang terkasih, dari ayat ini kita bisa membaca bagaimana ada perbedaan yang kontras antara dua tipe orang, yang pemalas dengan yang rajin. Namun yang perlu kita perhatikan di sini adalah pertama-tama penggunaan kata hati di sini. Ini bukan hanya berbicara mengenai apa yang ada dalam hati kita, melainkan menggunakan kata nefes yang berarti jiwa secara utuh, berbicara yaitu mengenai bagaimana pikiran, perasaan, dan kehendak dari seseorang. Nah, yang penting pertama kita pelajari adalah bagaimana sifat seorang yang pemalas ini dalam pikiran, perasaan, dan kehendaknya itu akan berakhir dengan sesuatu yang sia-sia. Kata yang dipakai di dalam orang pemalas ini adalah kata atsel, dan di sini menunjukkan kepada orang yang mempunyai pola pikir atau perasaan yang mengawang-awang, artinya suka berhayal tanpa mempunyai satu kejelasan di dalam pikiran atau perasaan yang dalam prinsip hidupnya. Nah, di sini kita perlu mengerti bagaimana kalau kita menjadi seorang yang pemalas dalam arti hanya berpikir, dan mengingini, itu ujung-ujungnya Tuhan berkata, penulis Amsal berkata, akan menjadi sia-sia. Dan kata sia-sia yang dipakai di sini adalah kata yang berarti kosong sama sekali, ya. Karena apa? Karena keinginannya ini yang menggunakan kata ava itu berbicara mengenai keinginan yang bersifat hanya daging, seperti makan, minum, atau mungkin nafsu birahi. Nah, demikianlah orang yang seperti ini dalam pikiran perasaannya, dia tidak akan mendapat apa-apa, terutama berkonteks dalam hidup yang kekal. Akhir hidup orang yang seperti demikian akan menjadi sia-sia. Namun sebaliknya, di sini kita melihat orang yang rajin itu akan diberi kelimpahan. Nah, mari kita mau belajar bagaimana hati kita menjadi seperti orang yang rajin. Nah, kata yang rajin di sini menggunakan kata karuts, ya, di mana kata karuts ini mempunyai arti seseorang yang mempunyai pikiran yang tegas, jelas dalam prinsipnya, di mana dia sudah betul-betul menggali ibarat dalam cerita dan pada zaman dahulu sebuah benteng itu untuk supaya dia terlindungi dan kuat dalam keadaannya itu harus dibentengi dengan membangun parit di sekeliling benteng itu untuk mencegah serangan-serangan dari musuh dan sebagainya. Nah, hal demikian itu harus berlaku juga dalam pikiran, hati, atau kehendak daripada kita sebagai orang yang rajin. Orang yang selalu mau mencari memikirkan hal-hal yang utama, yang penting, yang jelas akan nilai-nilai kehidupan saat ini maupun untuk kekekalan. Nah, orang yang demikian dikatakan akan diberi kelimpahan oleh Tuhan. Ya, kelimpahan ini memakai kata di sini yaitu kata dasyen. Dasyen itu mempunyai arti seperti lemak, ya, di mana kita tahu kalau kita hidup berkemewahan atau mungkin hidup yang makan minum yang begitu banyak, maka kita akan menimbun lemak dalam tubuh kita. Namun dalam arti yang positif adalah lemak ini memang menggambarkan sukacita, kelimpahan, di mana kita mendapatkan begitu banyak berkat dalam tanda kutip urapan yang daripada Tuhan. Nah, oleh karena itu pilihan di tangan kita. Banyak orang seringkali mengabaikan hal-hal yang penting, yang prinsipil dalam hidupnya. Mereka malas untuk menggali dan mencari, sehingga akhirnya hanya berkeinginan, membayangkan, berhayal, dan akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Banyak kali kami melayani pasangan-pasangan yang akan menikah, maupun juga mungkin pelajar-pelajar yang akan bersekolah atau berkuliah. Ketika kami tanyakan, mereka katakan, ya, hidup ini jalani apa adanya sajalah. Terlalu melelahkan kalau untuk dipikirkan. Nah, banyak dari mereka ini yang ujung-ujungnya justru mereka akhirnya menyesal karena mereka tidak mencapai apa-apa atau mungkin sedikit yang dicapai dalam hal-hal yang baik. Tetapi orang yang sungguh-sungguh itu mendapatkan berkat yang kelimpahan daripada Tuhan. Sebagai contoh adalah gembala sidang daripada gereja kami.
yaitu Pendeta Timotius Subekti, di mana kami mempelajari, memperhatikan hidupnya dengan prinsip yang tegas dan konsisten, dan akhirnya kita bisa melihat bagaimana pelayanan dan kehidupan pribadinya diberkati dengan begitu rupa, diurapi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terutama bukan kebetulan, hari ini beliau juga sedang merayakan ulang tahun yang ke-80. Dan kami sebagai jemaat Tuhan juga, kami bersyukur karena boleh melihat suatu keteladanan sebagai seorang yang rajin dan hidupnya diberkati oleh Tuhan. Kiranya juga dalam kesempatan ini, saya mewakili mungkin pengurus dan jemaat Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun ke-80 bagi Bapak Timotius Subekti, Pendeta Timotius Subekti. Dan kiranya Tuhan akan terus mengembangkan karunia dan urapan dalam hidup Bapak, sehingga menjadi berkat juga bagi kami sekalian. Dan juga pesan saya juga untuk Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan, biarlah hidup menjadi orang yang benar, orang yang rajin, yang selalu mempunyai prinsip yang jelas dalam Tuhan. Percayalah, hidup kita pasti akan dibuat berhasil, berkelimpahan di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.